Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini diduga tentara Israel membeli villa di Bali. Jadi guys, bayangkan satu orang ya, misalnya satu orang membeli villa di Bali mantan tentara Israel, tapi seluruh Konoha heboh gitu. Sementara ada ada ribuan orang Arab menginvasi Cipanas, berkeliaran di Konoha. Mereka punya usaha, bahkan ada yang jadi menteri dan lain sebagainya, tapi biasa-biasa aja gitu. Kenapa kita sensitif dengan orang Israel gitu? Apakah kita itu sebenarnya rasis terhadap orang Israel? Saya tidak berpihak pada Israel di sini, saya cuma bertanya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah tentara Israel membeli villa di Bali? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa kita itu heboh ya kalau ada satu orang yang membeli villa di Bali mantan tentara Israel, sementara orang Arab menginvasi Puncak, kita biasa aja gitu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Menurut data, ternyata ada sekitar ribuan orang per tahun orang Israel yang liburan ke Bali, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kita kan nggak punya yang namanya hubungan diplomasi sama orang Israel ya, tapi kok kita bisa menerima tamu dari Israel gitu? Kenapa gitu? Jadi guys, ternyata ada kebijakan yang mengatakan ya boleh-boleh aja liburan ke Bali gitu ya, tapi dengan syarat tertentu gitu ya, nggak terafiliasi dengan pemerintahan ya, kemudian tujuannya hanya liburan dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Jadi Pemda Bali atau pemerintahan daerah Bali itu nggak jadi masalah. Mereka nggak rasis kok terhadap orang-orang Israel. Mereka nggak ada masalah kok dengan orang Israel gitu ya. Kita aja yang bermasalah dengan orang Israel ya. Disclaimer on ya, saya bukan fans Israel ya. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Saya nggak ikut-ikutan ya. Tapi gini guys, kenapa kita selalu menganggap bahwa Israel itu ya semua orang Israel itu jahat gitu ya? Kenapa gitu? Padahal tujuan mereka ke Bali itu kan rata-rata liburan ya. Lalu bagaimana dengan ada berita atau rumor yang mengatakan bahwa mantan tentara Israel beli villa di Bali? Apakah itu benar atau tidak? Enggak, itu bohong guys. Itu enggak benar. Dia itu bukan tentara Israel tapi orang Jerman. Benar membeli villa di Bali tapi orang Jerman, bukan orang Israel. Lagian kalau memang mereka beli villa di Bali ya orang Israel beli villa di Bali. Kenapa kita harus rasis gitu terhadap orang Israel? Ya sah-sah aja. Ya, saya yakin yang nonton video ini misalnya nih ya orang Bali nggak jadi masalah ya kan? Ya nggak sih? Coba orang Bali yang nonton video, apakah kalian bermasalah dengan orang Israel? Enggak kan? Justru gini guys, ini susah diakui ya. Ada ratusan orang saya tanya tapi jawabannya selalu sama gitu. Apa itu? Jadi guys, kita itu benci dengan Israel itu karena dipengaruhi oleh agama. Lah, kok dipengaruhi oleh agama? Ya agama mempengaruhi. Kenapa Bali itu nggak benci dengan Israel? Ya karena beda agama. Kalau kita mayoritas beragama Hindu Bali, seluruh Konoha dari Sabang sampai Merauke, apakah kita benci dengan Israel? Nggak ada. Kita nggak akan benci kok. Kalau misalnya mengatakan, Israel itu kan jahat, mereka merampas tanah orang-orang Palestina, menjajah dan lain sebagainya. Ya kita kan nggak tahu fakta yang sebenarnya kan. Sejarah yang disodorkan ke kita itu sejarah yang menguntungkan bagi atau yang berpihak bagi Palestina gitu. Kita nggak tahu sejarah yang sebenarnya, kita nggak tahu fakta yang sebenarnya, karena kejujuran itu mahal harganya guys. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah kan. Cuman karena kita seagama dengan Palestina, kita bela mati-matian. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha, kemudian Israel beragama Hindu, apakah kita peduli? Kita nggak akan peduli kok. Coba kalau Ukraina itu mayoritas Muslim, kita akan mendukung Ukraina. Oh, Ukraina itu korban. Kita akan mengatakan free Ukraina, free Ukraina. Jadi kemanusiaan kita itu hanya karena seiman, guys, seagama. Karena kebencian terhadap Israel, rasis terhadap orang-orang Israel. Rasis itu namanya. Itu jarang kita sadari, guys. Ya, ini jarang dibongkar, guys. Kita nggak peduli dengan kemanusiaan. Kemanusiaan kita itu
hanya karena seiman, seagama. Kalau beda iman, beda agama, kita nggak peduli. Oh, kita lebih mementingkan yang seiman, seagama. Kalau beda iman, beda agama, aku nggak peduli. Itu sangat-sangat tidak bagus, guys, untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi kemanusiaan kita itu hanya karena seagama gitu. Itu tidak bagus. Kita itu harus membela sama manusia gitu ya. Jangan hanya karena seagama aja gitu ya. Itu pun nggak bagus, guys. Kemudian bagaimana dengan orang Israel yang ada di Bali? Orang Israel yang ada di Bali itu yang benar ada beli villa, tapi bukan orang Israel. Jadi dugaannya dia pindah negara ke Jerman gitu ya. Bukan orang Israel asli gitu ya. Ya mungkin dia keturunan lah gitu ya, tapi domisilinya di Jerman. Tapi orang Bali kan nggak mempermasalahkan, nggak mempersoalkan. Kita aja yang mempersoalkan ya kan. Kalau misalnya nih orang Israel beli villa di Bali lalu merugikan orang lain, ya itu salah ya. Kalau misalnya beli villa gitu ya, tapi ngebohong gitu itu baru salah. Ya kalau nggak ngebohong mah biasa aja gitu. Jangan kita terlalu rasis terhadap kelompok tertentu gitu ya. Kita rasis terhadap Israel gitu. Kalau kita mengatakan oh Israel itu penjajah, emang kita bukan penjajah gitu. Di mata orang Timor Leste, Konoha itu penjajah. Nggak percaya cek buku sejarah Timor Leste. Konoha itu kejam guys, penjajah. Kemudian di mata orang Papua sebagian, kita juga penjajah. Di mata minoritas kita juga penjajah. Ya, kita melarang orang ibadah gitu ya, mempersulit izin ibadah dan sebagainya. Kita juga seperti itu tanpa kita sadari. Jadi jangan teriak-teriak penjajah negara lain, introspeksi diri gitu. Ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Oh, yang salah Israel. Ya, kapan majunya coba negara kita kalau sedikit-sedikit yang salah Israel, ya Israel terus yang disalahkan gitu ya. Negara kita nggak maju, oh ini karena Israel gitu ya. Jadi kita itu ikut-ikutan FOMO gitu, rasis gitu. Kita nggak pernah berpikir rasional, berpikir netral. Kenapa kita harus membenci Israel? Harusnya kita berpikir netral kan, ngapain ya kan? Jadi jangan ini guys ya, jangan mau digiring gitu ya. Kita harus nyari informasi yang sebenarnya gitu. Apa sih permasalahan Israel dan Palestina itu sebenarnya? Ya, informasi yang kita dapatkan itu dari pemuka agama itu kan itu informasi yang sudah distortir. Artinya gini, kalau kita menganggap bahwa Israel itu jahat, apakah orang Palestina itu suci? Apakah orang Gaza itu suci? Ya, ya kalau orang Palestina misalnya nih ya melakukan kesalahan gitu, atau orang Iran misalnya seagama dengan kita, ada banyak kan orang yang bermasalah orang Iran di Konoha kan, orang-orang Arab gitu ya, mereka ya kawin kontrak di puncak. Orang Arab itu banyak yang kawin kontrak di puncak ya, tapi kita nggak peduli kan. Tapi kalau yang melakukan itu orang Israel, oh kita sensitif banget tuh. Oh itu dia tuh Israel. Ya, emang kayak gitu tuh Israel. Dari dulu tuh kelakuannya kayak gitu tuh. Jadi kita langsung sensitif ya. Itu namanya bias ya. Itu tidak bagus guys. Cara berpikirnya itu nggak bagus. Itu cara berpikir yang keliru gitu ya. Sedikit-sedikit ngamuk gitu ya. Sedikit-sedikit emosi. Tipikal masyarakat itu kan seperti itu ya. Ngamuk, emosi, rame-rame, berani gitu, kacau. Makanya kita nggak jadi negara maju karena itu, karena pola pikir kita yang salah. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, ya pasti banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang gitu. Sok tahu lu ya, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Warga Konoha gitu, kalau udah kalah debat, sok tahu lu gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya kalau kita menjalin diplomasi dengan Israel itu, tapi saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya. Kalau kita menjalin informasi itu, maksudnya menjalin kerjasama itu, akan banyak orang Israel yang liburan, ada mungkin jutaan ya, kita nggak tahu kan. Kemudian teknologi juga makin bagus gitu ya. Tapi kan itu niscaya. Sebenarnya pemerintah Konoha itu diam-diam bekerja sama dengan Israel guys. Yang melatih intelijen Konoha itu Israel. Kalau Israel itu jahat, mereka tidak akan melatih intelijen Konoha kan. Itu ada datanya guys. Kemudian jet tempur, ada kok ya pembelian jet tempur Konoha terhadap Israel zaman dulu, zaman Pak Soeharto, ada datanya itu. Ya kemudian kita juga ekspor sepatu kok ke Israel ya.
kita masih menjalin kerjasama dalam bisnis kok ke Israel. Kita munafik aja sebenarnya. Diam-diam kita melakukan kerjasama kok ya. Ya, cuman orang-orang yang otaknya dungu, tolol, yang mohon maaf ya, yang terlalu sensitif gitu ya. Yang membenci, hidupnya membenci ya kan. Ngapain sih membenci ya? Emang warga Konoha suci semua? Emang kita suci semua? Enggak kan? Kalau kita ngata-ngatain Israel itu penjajah jahat, emang kita suci semua? Saya juga nggak suci, saya tidak mengatakan saya suci. Jangan suci gitu ya. Jadi kita harus berpikir rasional gitu ya, berpikir kritis gitu, jangan mau digiring gitu ya, nggak mau dicucuk gitu ya, hidungnya dicucuk gitu. Ya, itu hanya keledai yang hidungnya bisa dicucuk. Kemudian selain itu, ya tanpa kita sadari, ternyata kalau kita membenci Israel itu, ya kita makin rugi gitu. Bahkan Israel juga nggak tahu. Ada sebagian masyarakat Israel itu nggak tahu di Konoha di mana. Nggak. Mereka lebih tahu Bali daripada Konoha. Mereka tidak terlalu familiar dengan Konoha. Bahkan mereka juga sadar bahwa Bali itu berada di Konoha. Nggak. Mereka nggak sadar ya. Kemudian kalau kita membenci Israel itu berbahaya guys. Karena Israel itu punya nuklir. Kita nggak punya apa-apa kan. Kita nggak punya nuklir kan. Kita cuma bisa membenci ya, ngata-ngatain ya, itu sangat berbahaya sekali guys ya bagi bangsa kita gitu, sangat berbahaya sekali. Bayangkan kalau Konoha itu nuklir selesai, kalau mereka marah gitu, mereka bisa mengirimkan rudal kok dari Israel kalau mereka mau gitu, bisa. Kita nggak punya ini kan, mereka kan punya rudal jelajah kan, kita nggak punya yang namanya penghalau nuklir, kita nggak punya Iron Dome kan, Israel punya. Mereka punya perisai gitu. Kalau mereka punya niat jahat, kita bisa dirudal guys. Jadi jangan macam-macam gitu ya. Ya nggak usah ikut-ikutan lah gitu ya. Nggak usah FOMO lah gitu ya. Karena kebenaran itu susah guys. Karena saya sering menghadapi masalah kadang-kadang yang kita bela mati-matian itu nggak layak dibela gitu ya. Ya bisa aja Palestina itu bermasalah dengan Israel itu ya karena faktor masalah pribadi, kita nggak tahu kan. Ya masalah kita nggak tahu ya, atau ada dendam pribadi dan lain sebagainya. Jadi kita jangan ikut terseret gitu ya. Tapi saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel gitu. Kalau misalnya Israel ya melakukan kejahatan, saya nggak mendukung ya. Tapi jangan seperti itu, jangan samaratakan semuanya gitu ya. Jangan menganggap bahwa kaum tertentu itu jahat, kaum yang tertentu juga benar gitu, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh ya. Harus berpikir rasional gitu ya, berpikir netral gitu. Jangan terlalu membenci suatu negara, jangan terlalu menyucikan suatu negara, nggak boleh seperti itu. Giliran orang Arab kita sucikan gitu. Ya, giliran orang Israel kita kata-katain. Padahal Israel dan orang Arab atau Raja Arab itu mereka rangkul-rangkulan. Mereka kerjasama dalam bidang teknologi ya. Kita aja sebenarnya yang bodoh gitu ya. Otak kita aja sebenarnya yang tumpul gitu. Dalam bisnis mereka bekerja sama kok ya. Ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Boleh dong dikoreksi ya. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi mari berdebat atau bicara secara ilmiah. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.